Coba besar di sini dan video ini saya akan menganalisis untuk One Piece chapter baru yaitu di chapter 1023. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, seperti biasa, di tiap minggu kita akan ada satu sesi khusus untuk membahas lebih dalam chapter terbaru. Dimana apa aja sih yang menarik di chapter tersebut dan akan kita sebut sesi ini sebagai bongkar tuntas. Nah yang menarik nih, ternyata di chapter ini kita mendapatkan color split yang diisi oleh karakter-karakter luar biasa lah. Dimana ada Reiju, ada Perona, Kuma, Barto, Oden, Tante Hancock favorit kita, bahkan di sini pun ada Corazon. Tapi yang paling keren tentu saja ada Katakuri di paling depan. Nah untuk cover request di sini kita diisi oleh Teteh Vivi yang dengan para burung-burung lah. Aduh jadi kangen sama Vivi nih, kira-kira kapan ya dia dimunculin lagi? Oke, pertama untuk video ini kita akan menganalisis langsung ke perkataan dari Shirohige di chapter ini. Dimana awalnya Marco bertanya kepada Shirohige, bukankah cuma ada Marijoi saja di puncak Red Line? Tapi dijawab oleh Shirohige bahwa saya berbicara di waktu yang sangat lama sekali. Dahulu Pulau Dewa terletak di puncak sana. Oke, ini seharusnya memang nyambung dengan rasnya King ya, karena Marco pun sedang melihat King ini. Yang akhirnya kita tahu di chapter ini nama ras dari geng ini adalah ras Lunaria. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini mau itu ras King atau bukan, yang ada di puncak Marijos ini bukan masalah. Karena yang penting adalah mengenai kata-kata dari Shirohige terkait Pulau Dewa atau Country of Gods. Oke, pertama kita akan lihat dulu keadaan Shirohige saat berkata itu. Dia sudah menggunakan penutup kepala hitamnya. Ya di teori saya bilang jika Shirohige ini punya kanker sih. Mungkin kalian bisa nonton ke video ini jika ingin tahu. Tapi bukan itu yang akan kita bahas di video ini. Melainkan Oda sengaja menggambarkan hal itu karena kita pun tahu Shirohige di saat itu adalah setelah dia bertemu dengan Roger sebelum kematiannya. Atau dengan kata lain, setelah Roger sampai ke Love Tale yang kita lihatlah di bawah sakura-sakura ini, dan lebih jauh lagi dapat kita katakan Shirohige sudah tahu tentang sejarah dunia, ya setidaknya sebagian lah tentang Ancient Kingdom, One Piece, dan yang lain-lain. Tapi mungkin yang paling jelas yang dia tahu adalah tentang di ini, karena Roger sendiri yang berkata, "Kau ingin tahu tentang arti nama ini? Baik, akan aku ceritakan." Nah dari situ makanya dia bisa bilang jika Teach bukanlah orang yang Roger tunggu selama ini di akhir kematiannya. Intinya dia sudah tahu lah tentang hal itu. Jujurnya teori saya adalah yang tinggal di puncak Red Line ini sebelum adanya Marijoi adalah para orang-orang di ini. Atau kita sebut sebagai The People. Yang tentu saja kerajaannya disebut sebagai Ancient Kingdom. Karena toh dengan kata-kata Shirohige berarti dahulu belum ada Marijoi yang di puncak Red Line ini. Yang berarti Marijoi yang sekarang ditempati dahulu disebut sebagai negeri para dewa. Dan menurut saya ras King ini adalah salah satu dari ras juga yang tinggal di pulau itu atau di negeri itulah bersama ras-ras lain di bawah Ancient Kingdom. Dan mereka disebut sebagai gods atau dewa. Karena coba kita lihat di halaman selanjutnya. Di situ Izo memarahi Marco karena dia bisa-bisanya melamun di peperangan ini dan kalian tahu apa jawaban Marco. "Izo, apa kau percaya kepada dewa?" Malah disemprot oleh Izo, "Bisa-bisanya kau berbicara seperti ayah ketika mabuk." Aduh. Nah, bukankah akan aneh sekali jika yang dimaksud Marco ini murni hanya King saja? Atau dewa ini hanyalah klan dari King ini. Yang berarti jika seperti itu, apakah Marco ingin berdoa kepada King kan karena dia sebagai dewanya? Jadi menurut saya ini memang hal yang berbeda atau mungkin bersinggungan lah tapi tidak murni untuk King doang. Dan ngomong-ngomong tentang Lunarian, bukankah itu diambil dari kata lunar? Dan lunar berarti apa? Ya benar, lunar adalah bulan. Dimana ada rakyat yang hidup di bulan langsung yang kita lihat dari cover story milik Enel ini.
Dan bukankah akan sangat pas jika ada ras lain yang tinggal di puncak Red Line, toh itu adalah tempat tertinggi di bumi ini yang pastinya akan semakin dekat dengan bulan, bukan? Nah, sebenarnya mengenai pembahasan bulan dan beberapa hal lain tentang Ancient Kingdom ini mungkin akan kita singgung di video lain. Tapi untuk ini mungkin akan singkat saja lah, karena bulan atau moon ini berhubungan penting dengan seluruh serial One Piece. Dan bukankah Wheel of D di mana D sendiri adalah half moon atau ya setengah bulan lah. Jadi apakah Lunaria bagian dari Wheel of D? Ini memang sangat menarik sekali sih, tapi sepertinya sudah hampir terkonfirmasi. Nah lalu itulah juga yang saya bilang tentang negeri dewa ini, itu adalah negeri yang diperangi oleh pemerintahan dunia dan hanya tersisa sedikit sampai saat ini. Atau dikatakan King adalah orang yang terakhir, bukan? Yang lagi-lagi saya sangat yakin jika King perannya tidak akan berakhir di sini. Alias rasnya ini memang harus ada sampai nanti. Dimana ada juga yang komen nih, bahwa lawan-lawan dari Zoro sebelumnya, perannya selalu masih ada sampai sekarang alias tidak Oda berhentikan lah. Seperti contoh Mr. 1 Darksbone, dia masih ada sampai sekarang. Bahkan di Impel Down dan Marineford pun dia ada ngebantu Luffy. Lalu juga untuk Kaku dari CP9, dia pula sekarang masih ada sebagai CP0 di referee. Jadi untuk King versus Zoro ini pasti akan sama seperti itulah, alias King ini pasti akan muncul lagi jika dia kalah di arc ini. Oke, lalu masuk kita ke bagian Sanji yang dikatakan dia sebagai cyborg dari Germa. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas sangat lengkap di satu video khusus. Di situ saya bilang jika tubuh Sanji ini benar-benar hasil modifikasi yang berhasil dan Diable Jambe-nya sangat tidak masuk akal jika itu adalah bentukan dari manusia normal yang bisa melakukannya. Yang di sini pun Queen bingung kan, jika kau manusia normal, apakah kau dari klan Lunarian yang berarti kau ini hasil modifikasi? Ya kurang lebih seperti itulah untuk tersiratnya. Dimana di sini Queen sendiri berkata jika kaki dari Sanji ini bentukan kaki mekanik, yang lagi-lagi teorinya sudah terkonfirmasi lah untuk video itu, dan kenapa juga Sanji bisa seperti ini alias mengeluarkan kaki dari apinya. Ya mungkin kalian bisa langsung cek saja videonya lah untuk pembahasan lebih fullnya. Mungkin untuk tambahan dikit, alasan kenapa Sanji merasa aneh setelah menggunakan Red Suit-nya yang kedua kali. Karena menurut saya ada hubungan antara modifikasi di gen tubuh Sanji ini dengan kaleng Red Suit-nya itu. Yang berarti semakin sering digunakan semakin kompatibel lah hubungan di antara gen ini, gen modifikasi dengan kaleng ini. Yang berarti akan semakin baik tubuh Sanji untuk ke mode modifikasi lebih lengkap. Seperti contohnya tubuhnya akan semakin keras lah yang tidak benar-benar murni manusia dulu. Atau dengan kata lain kita bisa bilang untuk Red Suit ini sebagai katalis bagi tubuh Sanji untuk menjadi lebih sempurna di mode modifikasi cyborg Germanya. Ya walaupun Sanji memang tidak akan suka sih, tapi ya memang seharusnya tidak akan bisa dilawan juga. Nah sekarang kita masuk ke yang paling menarik, yaitu Babang Zorojuro. Teori mengenai Zoro bagian dari klan Shimotsuki ini memang sudah pernah saya bahas jauh sekali semenjak pertama kali nama Shimotsuki keluar di Wano Kuni. Dan itu adalah Shimotsuki Yasui, yang lagi-lagi orang tersebut bersama dengan Zoro dalam waktu yang sangat lama. Dan dia sangat mempercayai Zoro ini, mungkin kayaknya ada alasan juga ya dibalik kenapa Yasui ini sangat percaya kepada Zoro. Karena mungkin dia melihat Zoro ini mirip dengan kerabatnya yaitu Shimotsuki Ushimaru. Atau jangan-jangan dia tahu jika ini adalah anak dari Ushimaru. Nah kenapa saya bilang saya sudah tahu sekali jika Zoro ada hubungan dengan Shimotsuki semenjak kemunculan nama dari Yasui. Karena saya ingat dari namanya yaitu Shimotsuki ini, itu adalah nama tempat kampung halaman dari Babang Zoro ini. Yaitu di sana dia bersama dojonya dan Kuina lah di desa Shimotsuki. Akhirnya beberapa chapter setelahnya pun terkonfirmasi jika Kuina lah guru dojo dari Zoro lah atau Kaushiro adalah bagian dari klan Shimotsuki, dan bahkan pembuat dari Wado Ichimonji pun bapak dari Kaushiro ini yang lagi-lagi sama-sama Shimotsuki. Jadi untuk masalah skill berpedang ya tidak perlu diragukan lah untuk klan Shimotsuki ini. Yasui yang seorang daimyo saja berhasil bertahan selama 20 tahun. Kaushiro guru dari Zoro yang anaknya Kuina bahkan Zoro belum pernah menang sekalipun dari 1000 pertarungan.
Dimana dari situ Zoro sebagai bagian dari Shimosuke memang tidak terelakkan sih. Walaupun sebenarnya tidak harus dia murni keturunan asli dari Shimosuke ini. Tapi akhirnya di chapter ini sedikit terkonfirmasi jika Orochimaru adalah keturunan langsung dari Ryuma. Ingat ini bentukan klan ya, tidak semuanya berarti keturunan. Dimana klan ini ada keluarga A, keluarga B, dan keluarga C. Ya mungkin seperti marga lah, kalian pasti tahu bentukannya seperti itu. Dimana satu karakter yang menurut saya sangat misterius di Wano Kuni ini dan sudah disebut berkali-kali tapi masih belum muncul, yaitu ya Shimosuke Orochimaru ini. Di chapter ini pun kakek Hyo menyebutnya jika Zoro sangat mirip sekali dengan Orochimaru waktu masih muda. Bahkan dia disebut lebih jauh lagi bagai pinang dibelah dua. Ini benar-benar sudah seperti ayah dan anak banget lah untuk sebutannya. Dan kenapa ya dia harus menyebut waktu muda? Apa berarti sebenarnya Orochimaru ini masih hidup? Karena berita kematian atau apapunnya belum terbukti dengan jelas dan saya pun tidak yakin jika Orochi dan Kaido dapat dengan mudah membunuhnya. Atau dia sesama daimyo seperti Shimosuke Yasui yang dia saja bisa bertahan. Dan ini keturunan langsung dari Ryuma yang saya pun sangat yakin dengan kemampuannya. Jadi seharusnya kemunculan dari Orochimaru ini seharusnya tidak terelakkan. Dan satu lagi, saya pun pernah berkata, jika pedang mempunyai jiwa, itulah alasan kenapa bisa menjadi Kokuto dan kenapa Oden tidak bisa membuat pedangnya jadi hitam. Tapi untuk pedang yang sudah hitam, kenapa Zoro bisa mengendalikan Susui ini sebelumnya? Ini sebenarnya saya pun masih bertanya-tanya nih di video itu. Entah apa yang membuat Zoro ya bisa mengontrol jiwa dari Susui ini yang dijinakan sebelumnya oleh Ryuma. Di chapter ini hampir pasti terkonfirmasi lagi jika Zoro adalah anak dari Orochimaru, maka dia keturunan langsung dari Ryuma. Yang berarti sangat pas sekali kenapa dia bisa mengontrol Susui ini. Dan dengan jika begitu, bukankah akan semakin dramatis nih? Zoro sudah melawan leluhurnya yang jauh sekali karena dia berkata di akhir pertarungan versus zombie dari Ryuma ini, "Saya ingin melawanmu di saat kau masih hidup." Kalau ini benar-benar leluhur dari Zoro, wah epic banget woi kata-kata itu. Mewarisi tekad leluhur yang kau maksud sendiri berkata, jika Zoro ngebalikin Susui ke Wano, udah jadi takdir buat mereka. Karena toh keduanya sama-sama pendekar bermata satu. Nah dari sini nih masih ada nggak ya yang ngomong jika mata kiri Zoro bakal kebuka? Aduh. Serta satu hal menarik juga adalah jika Zoro benar-benar anak dari Orochimaru, maka Yukimaru yang sebelumnya sempat melawannya pun akan semakin dramatis nih. Jika tahu ternyata dia melawan anak dari master kesayangannya. Yang Zoro sendiri ada hubungan langsung dengan Yukimaru kan karena mereka sempat bertarung berkali-kali. Ini benar-benar sesuatu yang sangat gila sekali oleh Oda Sensei. Semua hal tentang Wano Kuni yang ada hubungan dengan Zoro, terutama untuk Shimotsuki dan beberapa kerabatnya, sudah berhubungan kuat dengan Zoro selama ini. Ini benar-benar well script banget untuk Oda Sensei, gila emang. Dan penutup untuk chapter ini adalah kelihatannya manusia dari Momonosuke di usia 28 tahun ini bakal keren parah sih dilihat dari posturnya yang berotot dan kayaknya super keren. Untuk skillnya seharusnya sih jauh lah ya, mungkin nanti bakal diajar langsung oleh Babang Zoro lagi. Ya Shimosuke dan Kozuki lah anjay. Asli sih saya lihat last page dari ini bener-bener salut banget sama Oda Sensei. Dia udah bikin foreshadow tentang hal ini dari 17 tahun yang lalu di chapter 310. Lalu kita pun tahu bahwa Momonosuke yang dilempar ke 20 tahun ke masa depan bakal ada cara nih untuk dia kembali ke usia normalnya. Dan bahkan banyak teori yang bilang jika Momonosuke bakal ada dua nih, yang satu dari masa depan, yang satu yang kecil ini. Ya memang tidak masuk akal sih, tapi ya oke lah. Di satu sisi juga Oda membuat buah iblis dari Shinobu yang awalnya saya pun tidak ngeh dan mengira ini namanya adalah buah iblis rotten atau membusuk. Ya karena efeknya kurang lebih mirip lah. Ternyata nama buah iblisnya adalah Juku Jukunomi yang berarti Juku ini berarti growth atau tumbuh. Ini benar-benar cara Oda untuk membuat Momonosuke kembali ke usia normalnya. Yang notabene ini jauh sekali sebelum Momonosuke akhirnya menjadi dewasa, yang lagi-lagi benar-benar Oda ini well script banget dalam membuat suatu karyanya. Satu selalu berhubungan dengan yang lain. Inilah tingkat kompleksitas dari One Piece ini. Gak aneh sih One Piece manga terbaik sepanjang masa. Bahkan satu-satunya komik yang ada di atas One Piece ini ya cuma Superman saja. Yang notabene make sense sekali, toh DC Comics milik Superman ini sudah ada dari masa Perang Dunia.
Nah jadi itulah untuk analisis chapter ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share film teman kalian. Gue The Film pamit and I'll see you guys next time.